guys, kita kembali ke Big Channel, channelnya driver online, berbagi cerita, pengalaman, kisah seorang driver online. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan seorang driver online, sudah ada di hadapan saya. Kita berkenalan dulu guys. Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Nano. Pak Nano. Saya namanya Nano Triono, biasa dipanggil Nano. Pak Nano Triono. Ya. Ya. Oke guys, kami ingin memberikan informasi kalau Bapak Nano Triono ini mantan pengusaha studio elektronik, sehingga sekarang ini menjadi driver online, fokusnya di Gobok. Oke guys, kita bertanya-tanya, mengetahui pengalaman cerita dari seorang pengusaha yang menjadi driver online. Pak Nano, Ya. dengar-dengar ini mantan pengusaha ya Pak Nano? Iya, saya dulu punya studio. Oh, Studio foto, jadi pernah jadi fotografer. Oh, jadi Pak Bang. Nano ini mempunyai usaha Studio foto. studio foto Iya. berikut dengan Ya, otomatis sebagai lah. fotografer. Fotografer punya beberapa cabang. Beberapa cabang. Ya, kurang lebihnya saya waktu itu ada 7. Itu kira-kira tahun berapa Pak Nano? Itu tahun 1900 kurang lebihnya itu ya 95. 95. 1995. Itu bagaimana usahanya itu Pak Nano? Waktu itu studio saya punya beberapa cabang, berkembang, akhirnya lama-lama kita namanya manusia ya Pak ya. Iya, iya. Ada keinginan untuk lebih lah kan gitu. Iya, iya, iya. Saya lah main elektronik. Oh. Main elektronik. Tapi Betul. usaha studionya gimana tuh sebelum Tetap tetap berjalan? Ya, tetap Oh. berjalan Iya, studionya. iya. Kembali kita main elektronik. Jadi dari usaha studio meningkat menjadi pengusaha elektronik. Elektronik. Oh, iya, iya. Cuman ya gitulah elektroniknya ya. Tapi bisa disebutkan tuh elektroniknya apa tuh? Elektroniknya semacam PCD. Oh, PCD. Iya, Itu PCD-nya tahun berapa tuh Pak Nano? Itu tahun 98. 98. Ya. Waduh, itu lagi booming ya Pak Nano ya? Iya, mereknya merek terkenal. Merek terkenal. Tapi Oh. jujur aja itu bukan merek asli ya. Ah. Cuman katakanlah abal-abalan kan gitu ya. Abal-abalnya dalam arti apa nih Pak Nano nih? Merek terkenal yang bukan asli. Oh, merek terkenal. Oh, berarti di copy gitu ya Pak Nano ya? Aslinya mungkin mereknya kayak Sinko ya. Mereknya merek-merek Cina. Iya, iya, iya. Tampilannya lah. Tampilannya Oh. merek terkenal. Iya, iya, Jadi iya. kebanyakan pembelinya itu pedagang. Iya. Banyak Tapi kan itu pembelinya. berkembang juga itu Pak Nano. Nah disitulah alhamdulillah saya punya katakanlah bisa kebeli rumah, kebeli mobil waktu itu ya Pak ya, dari hasil itu. Cuman memang terlalu berisiko, artinya karena memang bukan asli ya itu Pak ya. Oh, berarti ini sedikit melanggar hukum nih Betul kayak Pak, Nano. saya akuin memang betul waktu itu. Jadi cuman kan pemiliknya itu ya kebanyakan pembelinya juga gimana ya, pedagang. Oh, Mintanya merek pedagang. tertentu, merek Berarti ini itu kan gitu. omsetnya besar sekali nih Pak Nano. Omsetnya waktu itu saya terus terang aja maksimal sampai 100 unit sehari. 100 unit sehari. Iya. Belanjanya di pusat pertokoan terkenal. Oh, Ya jujur aja di Glodok ya waktu itu ya. Iya, iya, iya. Nah, dari harga 850 lama-lama di harga 360 modalnya. Tapi itu katanya tadi dijelaskan berisiko ya. Pernah Betul. mengalami kerisikoan itu? Biasalah itu kita ya. Iya. Biasa itu memang resikonya itu ya. Ah, Cuman memang karena pembelinya itu mintanya merek tertentu, Iya. ya kita adain lah. Bisa omset 100 unit sehari itulah bisa. Dengan modal 350 kita jual 360, kita pasang iklan waktu itu di pos kota. Dan gitu.
Omsetnya Nanti bisa dengan- 100 unit sehari dengan Iya. keuntungan sekian ratus ribu kali sekian bisa dihitung sendiri Iya. waktu itu. Dengan keuntungan begitu akhirnya berkembang lagi tuh Pak Nano. Berkembang, katakanlah bisa kebeli rumah kan gitu dari hasil itu ya Pak ya. Tapi lama-lama ya namanya ngikutin zaman ya. Surut dari 100 unit ke 50, ke 30, ke 10. Lama-lama sepi. Gitu. Bisa dikatakan Jadi ada masa resistnya masaknya ya. betul. Ah. Jadi lama-lama Nah ya. setelah itu bagaimana tuh Pak Nano tuh? Jadi setelah itu saya foto studio kan masih Iya. masih Oh jadi elektroniknya sehingga turun akhirnya collab nih. collab akhirnya ya Tapi foto studionya berlanjut. sama Pak. Collab Foto juga. studio juga collab. Collab. Iya. Ah. Kembalilah kita main di rental. Kembali rental. Nah rental apa nih Pak Elektronik Nano? maksudnya elektronik ya, bukan rental, elektronik, main di elektronik. Oh elektronik. Kita ya. jual handphone, main Oh handphone. main handphone lagi. Main handphone. Oh. Buka rental, buka elektronik tuh main di handphone. Ya, tadi disebutkan elektroniknya berupa PCD, terus beralih lagi ke handphone. Handphone, betul. Setelah itu bagaimana Pak Nah, Nano? handphone, alhamdulillah waktu handphone Cina itu memang betul-betul booming waktu itu. Iya. Nah, Itu tahun berapa Pak Nano? itu 2000 tahun 2000-an itu. Tahun 2000. Tahun 2000. Main di handphone itu lagi booming-boomingnya itu. Iya. Hingga berjalan. Berkembang. Itu dari handphone itu kita ada duit sedikit beli mobil waktu itu ya. Saya rentalin. Gitu. Saya rentalin. Alhamdulillah tuh berkembang tuh. Satu kita beli mobil awalnya. Ya namanya manusia kan pengen lagi gitu karena Sabtu Minggu itu biasanya tuh yang nanya mobil itu yang untuk nyewa itu banyak peminatnya. Kita ambil teman-teman juga bantu katakanlah disumbang, bukan disumbang ya, dititipin mobil dengan keuntungan misalkan Jadi Pak Nano membeli 1 unit mobil ya dengan bekerja sama teman-teman hingga yang nitip. nitip. Saya juga nambah lagi mobil. Oh, hingga gitu. bertambah lagi mobil. Iya. Waduh, bagus Dititipin sekali. juga. Iya. Dititipin juga saya juga nambah juga mobil. Waktu itu masih mobil Itu tahun berapa itu Pak Nano? tahun 2000-an itu Pak. Masih 2000-an masih 2000 itu 2005 itu mulai itu. 2005 ya. Main 2005. Pada kedepannya bagaimana Pak Nano? Nah, rental itu terlalu berisiko ternyata. Berisiko. Berisiko. Resikonya apa itu Pak Nano? Risikonya kebanyakan bawa kabur. Bawa kabur? Iya. Ada? Pernah Ya, kejadian? pernah kejadian mobil sering nggak pulang. Jadi kalau kita ada yang mobil nyewa tuh malah gelisah kita. Oh, jadi nggak pulangnya dibawa kabur, dihilangkan jadi atau gimana itu? gini, rata-rata mereka tuh digade ya mobilnya itu. Jadi penggelapan Jadi deh ya? penggelapan betul. Jadi saya juga bingung. Sementara kan kita bayar ke leasing harus. Iya. Mobil belum pulang, Iya. setoran juga harus. Iya. Kan gitu. Nah, disitulah mulainya saya collab-nya. Di situ. Awal-awal mulai bangkrutnya di situ. Bahkan terakhir sampai ruko pun kejual. Jadi dari studio elektronik hingga elektronik Main PCD di hingga rental bangkrut semua. Bangkrut juga akhirnya. Hingga Ya naik turun lah hingga gitu ya. aset terjual semua nih. Aset terjual semua. Ruko yang 3 lantai itu saya di daerah Peduk sana. Pada akhirnya gimana tuh? Setelah ya katakan bangkrut ya Pak Nano Ya ya. betul, bisa dikatakan Nah, bangkrut setelah lah. itu bagaimana Nah, kelanjutannya bingung. Pak Nano? Ruko mau disita sama bank. Sementara utang banyak. Dia mau nggak mau saya jual. Dijual ke teman. Akhirnya uangnya kurang katanya. Ada sisa uang 150 juta kekurangannya. Pak, bagaimana nih? Oper rumah saya aja yang di Pondok Ungu. Untuk apa itu Pak Nano? Kekurangannya itu. Ya untuk apa itu? Maksudnya gini, ruko itu saya jual murah sekali, 450 juta. Iya, ruko. Ada uangnya cuma 300. Oh, Berarti kurangnya 150 juta. iya. Mau nggak Pak? 150 jutanya saya ada rumah di Pondok Ungu. Iya. Itu aja. Oh, begitu Akhirnya ya. daripada di Citabang saya juga pusing. Iya. Ya udah oke, deal. Heeh. Pindahlah saya ke Pondok Ungu. Oh, iya. Pak Nano, ngomong-ngomong usianya berapa sekarang ini Pak Nano? Saya usia 60 tahun.
Lahir tahun 1960, berarti 60 tahun ya. Anak 4, cucu udah 6. Wah, hebat sekali. Nah, dari pengalaman Pak Nano nih, waktu itu menjadi pengusaha hingga sampai saat ini menjadi driver online, Ya, driver gobok. yang terkesan apa tuh Pak Nano? Bisa diceritakan pengalaman Pak Nano? Waduh, yang paling berkesan kayaknya sih dulu kali ya Pak ya. Waktu jadi katakanlah pengusaha ya. Pengusaha PCD abal-abal. Itu katakanlah omsetnya sekian ratus sehari, untungnya besar. Cuman terus terang aja di situ saya mengakui bahwa itu salah ya Pak ya. Katakanlah memalsukan merek kan gitu Pak ya. Ya. Sedikit melanggar hukum lah. Akhirnya berurusannya kan sama pihak kepolisian waktu itu. Kalau bisa nih untuk pengusaha-pengusaha muda jangan coba-cobalah. Waktu itu kan saya masih muda. Memalsukan merek dengan keuntungannya sekian, tergiur di situ Pak. Jumlahnya besar itu Pak. Jumlahnya besar. Bayangin aja sehari 100 unit kali 100.000 aja untungnya. Per unit udah ketahuan. Bahkan Polsek, Polres, Polda juga kan, Tipiter, Serse Ekonomi, Tipikor. Itu kata Anda, kita urusannya gitu. Banyak Pak. Bahasa kasarnya hukum nih Pak ya. melanggar hukum. Mendapat uang Tapi elektronik, pemalsuan elektronik ya Pak ya. Ya. Itu juga foto. Kita hanya memasarkan, bukan kita bikin sendiri. Iya, Kan kita beli memang udah jadi begitu. Bahkan waktu di BAP di Polda saya waktu itu ada ya katakanlah mantan Kapolri ya nanya, kenapa sih mereknya harus pakai Sony Pak? Kenapa nggak pakai nama Nano ya? Saya jujur jawabannya. Wah, kalau merek Nano nggak laku Pak. Nih gitu. Iya. Nah, pernah itu ditanya begitu. Oh, gitu ya. Yang katakanlah mungkin sekarang mantan Kapolri. Itu yang kadang-kadang saya lucu di situ Pak. Lucunya gitu, pertanyaannya kenapa nggak pakai merek Nano kan gitu. Oh ya, kalau merek Nano siapa yang mau beli kan gitu. Itu aja Pak kayaknya sih yang paling berkesan. Tapi paling berkesan. Alhamdulillah semua proses yang saya lakukan itu ternyata tidak terbukti ya. Artinya selama diproses itu dari pihak kepolisian saya tidak terbukti bersalah karena saya tidak memalsukan, hanya sifatnya saya beli jadi kan gitu, memasarkan saja gitu. Saya tidak membuat merek tersebut. Saya hanya memasarkan. Jadi alhamdulillahnya saya belum pernah mendem kan gitu ya Pak ya. Belum pernah mendem lah, baru di BAP aja kan gitu. Kalau bisa pengusaha muda kalau ini bisa, jangan seperti Pak Nano ya. Jangan sampai kita ya. melanggar hukum kan gitu Pak. Gitu Jadi, aja. Bolehlah pengusaha berusaha yang jujur ya Pak Nano ya. Harus jujur. Jadi uangnya pun mendapatkan uang berkah ya. Gitu. Tidak uang haram ya Pak Nano ya. Bukan uang haram. Walaupun apapun alasannya tetap itu. Ini menarik nih pengalaman Pak Nano nih kesannya. Nah, untuk ke depannya mungkin sedikit sepatah dua kata-kata untuk memberikan masukan motivasi untuk pengusaha muda, kira-kira gimana Pak Nano? Saya sih hanya berpesan kepada teman-teman ya yang sedang sukses, usaha lagi maju, janganlah untuk sedikit pun melanggar hukum. Alhamdulillah saya sekarang jadi supir gobok ini walaupun hasilnya sedikit. Oh, jadi Pak Nano sekarang ini menjadi supir sekarang gobok. Saya dari supir Uber tahun berapa ya? Tahun 2012 itu. Awalnya Uber. Hingga saya sekarang dulu menjadi online gobok. Uber penumpang ya. Sekarang jadi supir Uber. Sekarang bagaimana Pak pengalaman jadi pengalaman jadi supir gobok nih sangat katakanlah walaupun hasilnya sedikit ya. Tapi jujur berkah aja ya. Berkah karena memang uang keringat sendiri ya Pak ya. Kita jalaninya dengan ikhlas, tidak melanggar hukum Pak ya. Tidak melanggar hukum. Bahkan kalau bisa lampu merah pun jangan sampailah kita dilanggar kan gitu. Jadi kita harus mematuhi peraturan lalu lintas ya Pak ya. Dengan adanya jadi supir gobok ini saya jujur aja merasa
katakanlah dari hasil mungkin sedikit, apalagi saat pandemi gini yang biasa sehari 3 rit 2 rit, sekarang malah terbalik nih, sehari 3 hari baru dapat 1 rit. Nah itu sekarang nih semenjak pandemi ini, nah itu kayaknya parah sekali. Tapi untuk bagaimana penghasilan sekarang ini? Ya justru itu saya ceritakan tadi. Saya biasa gobok itu 3 rit, 2 rit 1 hari. Minimal 1 rit. Sekarang terbalik nih. 2-3 hari baru dapat 1 rit. Parah sekali kan itu. Nah itu. Saya sih berharapnya mudah-mudahan untuk selanjutnya berakhirlah kasus masalah musibah ini ya. Bisa dikatakan musibah pandemi ini gitu. Oke, jadi karena pandemi ini penghasilan berkurang. Sangat berkurang. Tapi tetap semangat. Usia saya 60 tahun. Tapi kalau untuk semangat masih semangat 45. Oke, Pak Nano. Terima kasih atas cerita dan pengalaman baik buruknya ya Pak Nano ya. Oke guys, itulah realita kehidupan seorang mantan pengusaha sukses hingga jatuh, kembali lagi tetap semangat menjadi driver online. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.